Iya, mari kita lanjutkan. Right now here, God's training program of purpose of creation. God's training program of purpose of creation. Ya, program pelatihan Tuhan tentang tujuan penciptaan. Program pelatihan Tuhan tentang tujuan penciptaan. Our God is omniscient God. Iya. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Allah Trinitas adalah Allah yang Maha Tahu. He foreknew. Foreknew means foreknew. Okay? He foreknew that Adam would not obey the purpose of creation. Iya, Allah Trinitas sudah tahu sebelumnya, sebelum Tuhan menciptakan Adam, bahwa Adam tidak akan menaati tujuan penciptaan. Bukan hanya Adam, tetapi seluruh umat manusia. In other words, all creatures will not obey the purpose of creation. Dengan kata lain, semua umat ciptaan tidak akan menaati tujuan penciptaan. Dengan kata lain, semua ciptaan tidak akan menaati tujuan penciptaan. Even before God created them, He knew that in the future, when God create human, they will not obey. Iya. Tadi seperti sudah dijelaskan, Allah sudah mengetahui sebelumnya bahwa manusia yang akan Ia ciptakan tidak akan menaati tujuan penciptaan ini. Allah sudah mengetahui sebelumnya bahwa manusia yang akan Ia ciptakan tidak akan menaati tujuan penciptaan ini. This is a very important concept. Ini adalah konsep yang sangat penting. Even before the creation, He foreknew, human will not obey. Iya, bahkan sebelum penciptaan, Allah sudah mengetahui bahwa manusia tidak akan menaati tujuan penciptaan. To continue, but reason why human will not obey. Alasan mengapa manusia tidak akan menaati tujuan penciptaan. Why? That's our question. Iya, alasan mengapa manusia tidak akan menaati tujuan penciptaan. Alasan mengapa manusia tidak akan menaati tujuan penciptaan. It is because of human weakness. It's because of human weakness. Iya. Alasannya adalah karena kelemahan manusia. Alasannya adalah karena kelemahan manusia. Not only weakness, also human nature. Bukan hanya kelemahan manusia saja, tetapi juga sifat dasar manusia. So it is creatures, nature and weakness creature. Human also I call it creatures. Creatures, weakness and nature. Iya, jadi alasannya adalah karena kelemahan manusia dan sifat dasar manusia. Then what is the nature of creatures' nature? Apakah sifat dasar manusia? What is the human or creature, human and creature's nature and weakness? What is the Iya, apakah kelemahan dan sifat dasar manusia? Apakah kelemahan dan sifat dasar manusia? Okay, let's come down number one. So, Yang pertama, don't make the same number like that. It's so close. Gotta be. Don't make it same.
Now their weakness is this. When human receives a gift, okay, from God, free, they don't consider this is valuable. Iya, kelemahan manusia adalah ketika manusia menerima pemberian Allah secara cuma-cuma, manusia tidak akan menghargainya. Inilah kelemahan manusia, atau kelemahan dan sifat dasar manusia. Yaitu ketika manusia menerima pemberian Allah secara cuma-cuma, manusia tidak akan menghargai pemberian tersebut. That's a human weakness and human nature. Ya, inilah kelemahan dan sifat dasar manusia. So, like this seminar here, with our Pastor Ayeng pays for all the expenses. You come here free. Yeah. You don't see it valuable. Iya, misalnya seperti seminar ini, Bapak Pendeta Ayeng membayar semua biaya yang dibutuhkan untuk seminar ini. Ya, mungkin kita tidak akan terlalu menghargai seminar ini. You know, when we have a seminar next time, you say, Pastor Ayeng, you pay again. Iya, ketika nanti kita akan mengadakan seminar lagi, Bapak Saudara akan meminta Pak Ayeng untuk membayar semua biaya. Okay, or Pastor Ayeng said, next time you pay. Then no one will come. Iya, dan jika Pak Pendeta Ayeng mengatakan, nanti seminar berikutnya kalian yang harus bayar, mungkin tidak akan yang datang. That's a human nature. Iya, ini adalah sifat dasar manusia. Now, come over here. It's not because you are bad. That is a human nature. Iya, bukan karena Bapak Ibu Saudara tidak baik, tapi karena itu adalah sifat dasar manusia. Even you give away this much money to your children, they don't appreciate. Iya, bahkan kadang ketika Bapak Ibu Saudara memberi banyak uang kepada anak, mereka tidak menghargai. You give away your property to your children, they say just one day, pakati, then finish. Iya, saudara memberi harta milik kepada anak-anak saudara, ya anak saudara hanya mungkin mengatakan, ya terima kasih, cukup sebatas itu. Finish. Selesai. And later they ask you for more money, then you say no, then they are angry at you. Iya, dan kemudian ketika anak-anak saudara meminta uang lagi kepada saudara, dan saudara menjawab tidak ada, anak-anak saudara akan marah kepada saudara. That's a human nature. Iya, ini sifat dasar manusia. Okay, you come down here. It is human nature. Now, Yang kedua, it was God's plan to give Adam and all humans free gift. It was God's plan. iya, merupakan rencana Allah memberikan karunia cuma-cuma kepada Adam. You will live eternally. Iya, manusia akan hidup selamanya. You will live eternally. Manusia akan hidup selamanya. He will not experience physical death. Iya, manusia tidak akan mengalami kematian jasmani. Manusia tidak akan mengalami kematian jasmani. No physical sickness. Tidak ada penyakit jasmani. No hospital. Tidak ada rumah sakit. And no aging. Iya, dan umur juga tidak akan bertambah. No aging. Iya, usia tidak akan bertambah. Tidak menua. Constantly same young looking
eternally. Iya, akan tetap muda selamanya. Okay. Not only that, Selain itu, free food. iya, makanan cuma-cuma, makanan gratis. You don't have to work hard Manusia tidak perlu bekerja keras to receive food. untuk mendapatkan makanan. Manusia tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan makanan. There are many fruits hanging in trees. You just go and eat. Iya, ada banyak buah pohon-pohonan di Taman Eden. Ada banyak buah di Taman Eden dan manusia tinggal memetik buah itu kalau mereka mau makan. You don't have to cultivate the land like a farmer, okay, to have food. Iya, manusia tidak perlu bekerja keras untuk mengelola tanah untuk mendapatkan makanan. Manusia tidak perlu mengelola tanah untuk mendapatkan makanan. Number 3, Tiga, housing. No housing. Housing is free. iya, Shelter. iya, tempat tinggal juga gratis. And temperature is always more comfortable temperature. Dan suhu juga selalu sejuk. So living condition was wonderful, just comfortable living condition. Iya, jadi suasana kehidupan itu begitu nyaman. No winter, Tidak ada musim dingin, no hot summer, tidak ada musim panas. just constantly good temperature, optimum temperature, constantly. Iya, suhunya terus sama, sejuk selamanya. Suhu udara tetap sama, sejuk selamanya. This condition before the creation of Adam, God was planned to give him this condition. Iya. Sebelum penciptaan Adam, Allah berencana untuk memberikan syarat-syarat ini kepada Adam. Because of this, Adam will not appreciate much, okay, our God who provided all this. Iya, karena Tuhan menyediakan semua ini kepada Adam secara cuma-cuma, maka Adam tidak terlalu menghargainya. We will not appreciate God much. Iya, karena Tuhan menyediakan semua ini dengan cuma-cuma, Adam tidak akan terlalu menghargainya. Eventually, he will consider the purpose of creation very lightly. Iya, dan karena itu Adam akan menganggap remeh tujuan penciptaan. He knew that without obeying the purpose of creation, okay, he will still enjoy all this. Iya, Adam berpikir tanpa dia menaati tujuan penciptaan, dia bisa tetap menikmati ketiga hal ini. He knows that God knew that, okay, without God knew, Adam knows that without no obedience to that, still God will give this one to him. Iya, Allah tahu bahwa Adam
akan berpikir bahwa walaupun dia tidak menaati tujuan penciptaan, Allah akan tetap memberikan ketiga hal ini kepadanya. God knew Adam will not obey 100% because he trusts God will give this one anyway, whether I obey this or not. Ya, Allah tahu bahwa Adam akan berpikir dan tetap percaya bahwa walaupun ia tidak menaati tujuan penciptaan, Allah akan tetap memberikan dia ketiga hal ini. Our omniscient God knew that Adam will have that kind of mind. Ya, Allah sebagai Allah yang Maha Tahu, dia sudah tahu bahwa Adam akan memiliki pikiran seperti ini. Walaupun dia tidak menaati tujuan penciptaan, Allah akan tetap memberikan dia ketiga hal ini. Hidup yang kekal, makanan cuma-cuma, tempat tinggal gratis, semuanya serba nyaman. Adam will say, I don't have to obey the purpose of. Iya, Adam akan mengatakan, oh saya tidak perlu menaati tujuan penciptaan. Whether I obey or not, He will give this one. Iya, apakah saya menaati tujuan penciptaan atau tidak, Allah akan tetap memberikan ini kepada saya. He would say, that's a human nature. Well, I want to go my own way. Iya, ini adalah sifat manusia. Manusia akan mengatakan, oh saya akan mengikuti jalan saya sendiri. Well, He would give me this. Okay, I want to make my life happy. Iya, Allah akan tetap memberikan kepada saya. Dan itu saya mau, iya, hidup saya bahagia. That's a human nature. Iya, inilah sifat manusia. Even your children are the same. Iya, bahkan anak saudara juga sama. I want to make your children say, I want to make my life happy. I don't care about my parents who give me all kinds of this. Okay, that's okay. That's my parents. That's why He give it to me. Iya, anak saudara akan mengatakan, oh itu adalah tanggung jawab orang tua saya, tapi saya akan menikmati jalan saya sendiri. Saya tidak perlu menghargai orang tua saya. Iya, itu adalah tanggung jawab orang tua saya untuk memberi saya kebutuhan saya. I don't have to make my parents happy all the time. Saya tidak perlu membahagiakan orang tua saya setiap saat. I have to make my life. Saya perlu mencari kebahagiaan saya sendiri. I want to be happy first, not my father and mother happy. Iya, saya harus pertama-tama mencari kebahagiaan saya, bukan orang tua saya, bukan kebahagiaan orang tua saya. It's the same. Iya, ini sama. My father, my mother gave me this house, this land. It's okay. That's because they love me. Iya, anak-anak akan berkata, oh bapak saya, ibu saya memberikan saya rumah, memberikan saya tanah. Ya, itu adalah karena mereka mengasihi saya, itu tugas mereka. Then what will happen? Apa yang akan terjadi ketika anak-anak berpikir seperti ini? The relationship will be broken. Iya, hubungan akan pecah. Then parents will unhappy and children will unhappy. Iya, ketika anak-anak memiliki sikap seperti ini, orang tua tidak akan bahagia, anak-anak juga tidak akan bahagia. Our Creator Allah foreknew this. He foreknew because that is a weakness of creature. Iya, Allah Trinitas sudah mengetahui tentang hal ini, yaitu kelemahan manusia. He foreknew someday Adam and Adam descendants will not obey purpose of creation, will not make us happy. Iya. Okay? Allah Trinitas sudah mengetahui sebelumnya bahwa Adam dan keturunannya tidak akan membuat Allah senang, tidak akan membahagiakan Allah, dan tidak akan menaati tujuan penciptaan. Why? Mengapa? Because Adam and human descendants, okay, have received this one free, okay, therefore they don't consider parents, God is valuable. Iya, karena Adam dan keturunannya telah menerima semua ini dengan cuma-cuma, karena itu mereka tidak akan menghargai Allah sebagai orang tua mereka, sebagai bapa mereka. If Trinity God created Adam
as equal as God. Okay, not a creation, not a creature, as a God level, very high level, equal quality as God, then this problem will not happen. Iya. You understand? Ya, jika Allah Trinitas menciptakan Adam atau manusia setingkat atau setara dengan Allah, tentu ini tidak akan terjadi hal seperti ini. Equal with Allah, God, then He will not have weakness. He will not have this kind of weakness. Iya, jika manusia diciptakan setara dengan Allah, manusia tidak akan memiliki kelemahan seperti ini. But it was God's plan to create human lower level than God. Iya, tapi merupakan rencana Allah untuk menciptakan manusia lebih rendah dari Allah. So as he is lower, he has some weakness. Iya, sebagai manusia diciptakan lebih rendah dari Allah, tentu manusia memiliki kelemahan sendiri. That's a creature. Creature means lower. Ciptaan, Than creator. ciptaan berarti lebih rendah dari penciptanya. So the creator and creature. Iya, Creator pencipta and dan creature. ciptaan. The creature means what? In your language? Ciptaan. Ciptaan. Ciptaan is a lower level. Lower than? Iya, ciptaan itu lebih rendah dari pencipta. Would you write down that information? Iya, saya catat. Don't look at us. Iya, jangan lihat saya. So this ciptaan Ciptaan, has a weakness. iya, rumah ciptaan memiliki kelemahan. So it was God's plan even before the creation. Okay. Later He will create ciptaan. Okay. But ciptaan will have this problem. Iya, jadi merupakan rencana Allah bahkan sebelum penciptaan, ketika Dia menciptakan manusia. Sorry, would you repeat again? Ciptaan will before the creation. Okay. God will create ciptaan later, but this ciptaan will have this weakness. He knew that. Jadi bahkan sebelum penciptaan pun Allah sudah mengetahui sebelumnya bahwa manusia yang akan Ia ciptakan itu akan memiliki kelemahan. So it was God, Trinity God decided to overcome this weakness, ciptaan's weaknesses, to overcome. Okay, you know meaning overcome? Yeah, overcome. Overcome this ciptaan's weaknesses. Untuk mengatasi atau menutupi kelemahan manusia ini, Allah memutuskan untuk melatih manusia ciptaannya. Let them write down all this. Some people are not writing. Iya, mari kita catat. You continue right at the space there. It was God's plan to train those ciptaan. Iya, jadi untuk mengatasi kelemahan manusia tadi, Allah berencana untuk melatih manusia. What was God's training method? What method God designed? Iya, cara apakah yang dirancang oleh Allah untuk melatih manusia? What method God prepared Iya, apakah cara yang dipersiapkan Allah untuk melatih manusia? to train ciptaan? Untuk melatih manusia. It's very simple. Iya, sederhana. Because of this problem, okay, he will take away this free eternal life. Ya, cara Allah adalah mengambil hidup yang kekal ini, hidup kekal secara cuma-cuma ini dari manusia, And
he will take away free food. Ia juga akan mengambil makanan cuma-cuma semua yang persediaan. He has to work hard in the farmland to produce food. Ya, manusia harus bekerja keras untuk mengolah tanah itu untuk mendapatkan makanan. Not only that, he has to, in order to live, he has to build his own shelter. Ya, bukan hanya itu, tetapi manusia juga harus berjuang keras untuk mendirikan rumah atau tempat tinggal. Well, the atmosphere, winter, hot summer, all changing the climate. So he has to build shelter according to that. Iya, karena Tuhan juga akan mengubah suhu, ya, musim. Akan ada musim dingin atau musim panas. Karena itu manusia harus bekerja keras untuk menyediakan tempat tinggalnya. In other words, he has to build, redesign a living condition lot worse than this living condition. Okay? Worse, at a bad living condition, worse than before. Who designed? God designed? Huh? God designed. It was God's plan to make the living condition bad. Iya, jadi itu juga merupakan rancangan Allah untuk membuat situasi atau keadaan suasana hidup itu lebih buruk. So here again, he will lose eternal life. Ya, sekali lagi manusia akan kehilangan hidup yang kekal. And he will work hard, Manusia akan bekerja keras untuk mendapatkan makanan. gain food, Iya, untuk memperoleh makanan. and he has to build his own house. Dan manusia harus mendirikan rumah atau tempat tinggal sendiri. It's a bad living condition. Yeah. That was God's plan. He will first he will give this one, and later he will change the living condition. Okay. First, when he created, he will have a living condition like that. Iya, ketika pertama kali Allah menciptakan manusia, ia menyediakan semua ini, fasilitas ini. And he will take away all these privileges. Tetapi kemudian Allah akan mengambil semua pemberiannya ini. And making his living condition is very bad. Iya, dan Allah akan membuat keadaan hidup begitu sulit, lebih buruk. It was God's plan even before the creation. Iya, jadi ini adalah rencana Allah bahkan sebelum penciptaan. This is a very important biblical concept. Ini adalah konsep yang sangat alkitabiah. It's a before the creation. Iya, kata sebelum penciptaan. Would you write it down? Iya, tolong catat. It was God's plan before the creation. Iya, ini merupakan rencana Allah sebelum penciptaan. Later, I will give you Bible references. Iya, nanti saya akan berikan ayat Alkitab berkaitan dengan ini. So before the creation, it was God's plan that He will give a good living condition in the first, okay, in the beginning. Later, He will take away the living condition into the bad living condition. Iya, jadi ini merupakan rencana Allah bahwa pertama kali ketika Ia menciptakan manusia, Ia akan memberikan keadaan hidup yang sedemikian baik kepada manusia, tetapi nantinya atau di kemudian hari Allah akan mengambil keadaan hidup yang begitu indah dan menjadi keadaan hidup yang sulit dan lebih buruk. Okay, this is just like the same case here. Jesus said this, you know, prodigal son. Remember prodigal son? Iya, ini juga kita bisa menemukan perumpamaan yang mirip tentang anak yang hilang. And he did not appreciate father, so he left father. Iya, anak bungsu itu tidak menghargai, tidak menghormati ayahnya, dia meninggalkan ayahnya. After all kinds of agonies, he repented and he coming back to. Iya, setelah
anak bungsu tersebut melalui masa-masa yang sulit, akhirnya dia bertobat dan kembali kepada bapaknya. It's like the same case here. Ya, mirip dengan ini. Then here, when this Adam and his descendants are living in bad condition, okay, they said, "Oh, I want to go back to my real father." Iya, ketika Adam dan keturunannya hidup dalam keadaan hidup yang begitu sulit, mereka menyadari dan mereka ingin kembali kepada Bapa di surga. I need to go back to eternal life. Dan mereka mengatakan, oh, saya ingin memiliki hidup yang kekal itu kembali. I need to go back to the place where I can eat food freely all the time. Ya, saya ingin kembali ke tempat semula di mana saya bisa makan buah dari pohon-pohon secara cuma-cuma. This is the condition of what? It's a paradise. Iya, ini adalah yang manusia alami ketika mereka hidup di Taman Eden. Okay. So now we are living in bad condition. We are living. Iya, saat ini kita hidup dalam keadaan yang begitu buruk. Later, when we go back to paradise, we will enjoy this. Iya, dan nantinya ketika kita kembali ke surga, kita akan menikmati ketiga hal ini. Okay. Now, it was God's plan that God's children will go through this bad time. Eventually, later, they will look for God to go back to. They will look for God's Savior who will lead us to that place. Merupakan rencana Allah bahwa manusia akan melalui masa yang sulit, dan setelah itu mereka akan kembali lagi kepada Bapa di surga. Di pemandangan Allah tadi 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Jadi menurut kita lama, tapi menurut Tuhan itu sebentar. Dunia ini juga kelihatannya terasa lama, tapi kalau dibandingkan dengan dunia kekekalan itu seperti 1 titik. Apalagi kalau umur kita yang dibatasi 70 sampai 80 tahun, bisa kurang dari 70, bisa lebih dari 80 tahun. Yang pertama, Allah kita adalah Allah Maha Tahu. Jadi dengan kemahatauannya Allah sudah mengetahui bahwa Adam dan istrinya Hawa serta seluruh manusia itu akan melanggar tujuan penciptaan, yaitu memuliakan Allah, karena manusia diciptakan tidak setara dengan Allah, tapi dia lebih rendah dari Allah. Walaupun di Kejadian 1 ayat 26 itu dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Iya, jadi tidak sama. Iya, tidak sama. Memiliki kelemahan dan juga sifat-sifat dasarnya. Sebelum kelemahan dan sifat dasar dari Adam itu kelihatan atau diperlihatkan, sebenarnya Adam itu bisa tidak berdosa, bisa tidak berdosa sejauh Adam menaati Allah Trinitas. Tetapi setelah berdosa, maka tidak bisa tidak berdosa. Itu sebabnya Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan, dijelaskan bahwa kecenderungan hati pada masa
zaman Nuh itu adalah melakukan apa? Kejahatan. Iya, jadi mau tidak mau kita ini melakukan kejahatan. Memang ada kebaikan, kata pendeta Dr. Chris Marantika itu ada puing-puing kebaikan manusia ya, yang sudah berdosa. Tapi kalau dilihat dari kacamata Allah, kebaikan kita sebagai manusia berdosa itu tidak bisa memenuhi standar Allah. Itu sebabnya Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan seperti kain yang kotor. Iya, maka keselamatan itu sebenarnya hanya merupakan anugerah Allah, bukan karena usaha kita. Sehingga tidak ada di antara kita manusia yang diselamatkan itu bermegah ya di dalam dirinya. Ya. Allah kita luar biasa, sebenarnya sudah menyediakan dan merencanakan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Ya. Hidup kekal berarti hidup selamanya, tidak akan mengalami kematian. Ya. Segala ya unsur-unsur yang dapat membawa kita kepada kematian seperti kelemahan tubuh, sakit penyakit, ya, kecelakaan dan lain sebagainya ditiadakan, ya. Lalu usia juga tidak menua, ya. Luar biasa, ya. Tidak kelihatan tua. Kalau kita kan semakin tua giginya apa? Rontok, pipinya apa? Kerut, ya. Kemudian gampang masuk angin, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, makanan juga cuma-cuma, ya. Tidak perlu bekerja keras, ya. Hubungan antara suami istri begitu harmonis, tidak ada konflik, ya. Tidak ada yang membenarkan diri, tetapi juga tidak ada yang mempersalahkan pihak lain. Sekarang kan banyak yang ingin apa? Ingin jadikan kambing hitam gitu ya. Kambing hitam. Maka suasananya agak panas ini di Indonesia, khususnya di Jakarta, karena satu dilaporkan ke polisi, yang lain juga apa? Dilaporkan ke polisi. Iya. Jadi rame ini. Maka kita perlu doakan presiden kita doakan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, karena isunya sudah beralih. Iya ya, beralih ingin menggulingkan pemerintahan yang sah secara undang-undang. Ya, secara undang-undang. Kemudian yang berikutnya tempat tinggal juga gratis. Luar biasa. Makan gratis, suasana enak. Saya mengalami itu, ya. Iya, mengalami. Benar-benar merupakan sifat dasar kita, kalau diberikan cuma-cuma itu memang kurang dihargai, ya, dihargai. Dan akhirnya kita kebiasaan jadi anak kecil yang suka apa? Terima dengan gratis. Maaf, di Indonesia ya sudah mulai demikian. Ya, dan dimulai dari tataran hamba Tuhan. Padahal kita sering mengkhotbahkan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada. Kemudian karena ketidaktaatannya, dia Adam, manusia seluruhnya yang kecenderungannya berbuat jahat tadi, tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya, ini seperti kecenderungan yang sudah melekat pada dirinya. Tapi sebelum ya jatuh dalam dosa di Taman Eden, sebenarnya Hawa bisa nolak bujukan iblis. Iya. Adam bisa menolak pemberian istrinya. Saya sering menolak
pemberian istri saya. Iya, bisa. Iya, istri saya juga begitu, sering menolak pemberian saya. Iya, karena mungkin dianggap kurang bernilai, ya. Tidak apa-apa, ya toh? Iya, tidak apa-apa, harus berani menolak begitu. Iya, kalau kira-kira memang tidak bermanfaat, bisa berdampak buruk, Tuhan Yesus mengajar kita. Kalau ya, katakan apa? Ya, kalau tidak, katakan tidak. Jangan kita melakukan yang kita ragu-ragu. Ini ya atau tidak? Ya. Kebenarannya ya atau tidak? Sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Coba baca, siapa yang sudah menemukan? Galatia 5:4 ayat 16. Tolong. Ya, Galatia 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 16, begini firman Tuhan, daripadanya lah seluruh tubuh. Oh, kok lain? Galatia 4 ayat yang ke-16, begini firman Tuhan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Iya, ini luar biasa. Kalau kita berani menyatakan kebenaran kepada orang lain, suara kenabian, iya, ini ayatnya. Menegur kesalahan, menyatakan kebenaran, tidak berarti saya tidak suka kamu. Tidak berarti saya jadi musuhmu. Kita tetap satu saudara, kita tetap satu warga kerajaan Allah. Kita rekan pelayanan, tapi khusus untuk hal ini aku nyatakan tidak benar. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, iya, jadi kita perlu jadi ciptaan yang baru, iya ya. Karena Adam yang diberi, ya, rancangan Allah yang indah ini nomor 1 sampai nomor 3 ternyata diabaikan, ya, tidak mentaati akan tujuan penciptaan, maka akhirnya ia kehilangan segala sesuatu. Ya, dia diperhadapkan kepada hal-hal yang buruk. Ya. Baik istrinya maupun dia harus berjuang keras. Ya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus melihat dari surga dan perlu terlibat untuk merestorasi, ya, mereka. Ya, jadi ada diskusi di Kejadian 1 ayat 26, Allah Tritunggal diskusi. Mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi juga Kejadian 3 ayat 15 diskusi. Iya ya. Bahwa keturunan Adam dan keturunan ular ini akan terus apa? Bermusuhan dan saling mengorbankan, menjatuhkan, mengalahkan. Tapi keturunan perempuan itu yang akan menang. Ya, keturunan perempuan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sehingga akhirnya, ya, kalau percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan ini kembali. Dari sini saya mendapat pelajaran. Ternyata punya proses yang begitu panjang. Dari rancangan yang baik karena tidak dihargai, bahkan ya dilanggar, dapat sesuatu keadaan yang sebaliknya, yang buruk. Tapi ketika ya Adam dan manusia yang lain sadar itu, kemudian dengan rendah hati ya mengingat kembali kebaikan Tuhan, mau meresponi dengan baik, akhirnya dipulihkan. Ya, dipulihkan. Dan antara orang-orang yang dipulihkan itu adalah kita semua yang ada di sini, juga jemaat kita yang kita layani. Kadang-kadang kalau kita sudah menjadi orang Kristen, itu sikap kita juga kadang-kadang agak ya arogan. Pernah
ada jemaat baru yang beribadah di gereja saya. Waktu itu masih di hall toko roti, toko yang jual roti. Itu ada hall yang kami sewa. Kebetulan yang datang ini adalah kerjanya di nightclub. Iya, kita tahu kalau perempuan di nightclub itu pakaiannya you can see, ya. Kelihatan apa? Keleknya. Lalu kain rupanya mahal sekali. Jadi belinya yang agak apa? Ya, pendek-pendek. Kelihatan apa? Pahanya. Kemudian riasannya, wah, ya tahu ya. Waktu selesai khotbah, kemudian saya di pintu keluar, mereka semua beri apa? Beri salaman. Ibu-ibu itu ya bisi saya, Pak Pendeta harus dilayani, Pak Pendeta harus dilayani. Itu masa begitu pakaiannya, riasannya, iya. Itu yang senang bapak-bapak, yang senang pemuda-pemuda. Bapak tidak lihat tadi waktu khotbah matanya kemana katanya. Wah, jawaban saya, wah ini sudah sok suci. Saya bilang gereja ini tempatnya orang berdosa yang sudah dibenarkan, dan orang berdosa yang sudah dibenarkan itu hidupnya diperbarui. Kita ini masuk level yang sudah diperbarui. Dia itu baru pengenalan awal. Jadi mari kita sambut dia, kita terima dia, supaya hatinya dibuka lebar-lebar, kita bisa apa? Melayani. Tapi tidak usah dipaksakan. Iya. Lihat saja minggu depan. Minggu depan datang lagi. Tidak saya layani. Bajunya sudah apa? Iya, sudah tidak. You can see lagi. Iya. Kemudian apanya? Roknya sudah agak panjang. Iya. Kemudian riasnya sudah tebel. Kalau yang lalu mungkin 2 jam, sekarang sudah cukup 1 jam riasnya. Iya, ya toh. Minggu ketiga beda lagi. Minggu keempat sudah sama. Dia malu sendiri. Iya toh. Kumpul dengan umat Tuhan yang begitu kelihatan saleh dan tampil begitu ya sesuai dengan keyakinannya, dia tidak, malu sendiri. Karena itu tidak perlu dipaksa-paksa. Itu sebabnya kita tetap ya menghargai Allah kita tetap mengucap syukur kepada Allah, dan kita bisa menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan tuntunan firman Allah. Demikian ya ulasan untuk mengingat kembali yang dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pastor Thomas Huang. Terima kasih.